Lesi oral telah dilaporkan sebagai gambaran klinis awal infeksi HIV. Beberapa lesi oral HIV/AIDS menimbulkan nyeri, yang memperburuk keadaan yang sudah mengalami gangguan sistem imun. Halo, selamat datang di podcastnya Dr. Gigi Gaul. Episode kali ini akan membahas mengenai manifestasi oral HIV/AIDS, khususnya lesi-lesi oral yang dikaitkan secara erat dengan infeksi HIV, dan mengapa penting bagi dokter gigi untuk mengetahui hal tersebut. Untuk yang kudet alias kurang update, kamu harus tahu bahwa pertumbuhan keseluruhan epidemi AIDS global cenderung telah stabil. Jumlah tahunan infeksi HIV baru terus menurun sejak akhir 1990-an, dan terdapat lebih sedikit kematian terkait AIDS karena peningkatan terapi antiretroviral yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Meskipun jumlah infeksi baru telah menurun, tingkat infeksi baru secara keseluruhan masih tinggi. Dan dengan penurunan angka kematian yang signifikan, jumlah orang yang hidup dengan HIV/AIDS atau ODHA di seluruh dunia meningkat. Peningkatan jumlah ODHA ini menunjukkan bahwa kemungkinan seorang dokter gigi merawat ODHA di daerah dengan insiden tinggi hampir pasti. Karena itu dokter gigi perlu lebih terlibat dalam pencegahan penyebaran dan perawatan dari orang yang terinfeksi. Salah satunya dengan mampu mendeteksi dini infeksi HIV/AIDS melalui lesi oral yang erat dikaitkan dengan infeksi HIV. Lesi oral telah dilaporkan sebagai gambaran klinis awal infeksi HIV. Mereka banyak dan beragam, dan kadang-kadang merupakan tanda pertama bahwa pasien telah memiliki virus di dalam tubuh mereka. Penelitian telah memperkirakan bahwa lebih dari 90% orang dengan infeksi HIV akan memiliki setidaknya satu manifestasi oral selama perjalanan penyakit mereka. Lesi ini dapat muncul pada 50% orang dengan infeksi HIV positif, dan hingga 80% dari mereka yang telah didiagnosis AIDS. Dalam kasus di mana status HIV seseorang tidak diketahui, lesi rongga mulut dapat memberikan indikasi kuat adanya infeksi HIV. Beberapa dari lesi ini mungkin memiliki nilai prediktif, memperingatkan perkembangan dari seropositif HIV hingga bermanifestasi secara klinis sebagai AIDS. Mereka sering menjadi indikator penekanan kekebalan dan dapat digunakan untuk tes awal, diagnosis dan manajemen pasien dengan HIV/AIDS. Lesi oral pada HIV dapat berfungsi sebagai penanda penurunan kekebalan dan perkembangan penyakit, dan juga dapat menunjukkan prognosis yang buruk. Faktor predisposisi untuk ekspresi lesi oral AIDS diantaranya adalah jumlah CD4 kurang dari 200 sel per milimeter kubik, viral load lebih besar dari 3000, serostomia, kebersihan mulut yang buruk dan merokok. Lesi oral berkontribusi pada morbiditas pasien, mempengaruhi fungsi psikologis dan ekonomi individu dan masyarakat. Beberapa lesi oral memiliki hasil yang fatal, misalnya, sarkoma Kaposi. Selain itu, rasa sakit dari lesi oral dapat menyebabkan peningkatan morbiditas. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemeriksaan mulut secara rutin di lingkungan gigi dan medis pada mereka yang terkena HIV dan pasien yang berisiko terkena penyakit tersebut. Saat ini, viral load dan penentuan status CD4 digunakan untuk memulai dan memantau pengobatan pasien. Tes diagnostik seperti ini menempatkan tanggung jawab yang lebih besar pada tim praktik gigi, karena mereka perlu menyadari perubahan obat baru, dan manajemen yang tepat dari pasien tersebut. Beberapa obat antivirus mungkin juga memiliki lesi oral sebagai efek samping. Lesi mukosa mulut merupakan bagian dari kriteria klinis dalam sejumlah sistem klasifikasi HIV/AIDS yang saat ini digunakan. Klasifikasi ini dapat didasarkan pada faktor etiologi atau kekuatan asosiasi. Clearinghouse on Oral Problems Related to HIV Infection dan Pusat Kolaborasi pada Manifestasi Oral HIV-nya WHO, menggunakan kekuatan asosiasi lesi oral dengan infeksi HIV sebagai dasar klasifikasi. Lesi sangat terkait dengan infeksi HIV adalah kandidiasis, Heyri leukoplakia, sarkoma Kaposi, limfoma non-Hodgkins, erythema gingiva linear (EGL), gingivitis nekrotik ulceratif (GNU atau NUP, periodontitis nekrotik ulceratif atau NUP. Adanya lesi multiple pada pasien HIV yang terinfeksi juga berhubungan dengan imunosupresi berat dan AIDS. Dokter gigi mungkin menjadi penyedia layanan kesehatan pertama yang mendiagnosis kondisi dari indeks kecurigaan yang tinggi dan hasil pemeriksaan diagnostik yang ditunjukkan oleh manifestasi kepala, leher dan mulut. Dokter gigi harus memiliki pengetahuan yang baik tentang lesi oral pada HIV/AIDS dan mampu mengenali dan mendiagnosis lesi tersebut secara akurat.
Pengobatan dini lesi oral juga diperlukan untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas pada pasien terinfeksi HIV. Beberapa lesi oral HIV/AIDS bersifat ulceratif dan nyeri, sehingga mengganggu kemampuan pasien untuk makan dan menelan, yang selanjutnya menyebabkan malnutrisi yang berpotensi memperburuk keadaan yang sudah mengalami gangguan sistem imun. Kebutuhan untuk menjaga kesehatan mulut untuk mencegah komplikasi seperti infeksi mikroba yang dapat berakibat fatal pada pasien ini tidak dapat terlalu ditekankan.